Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya ceramah agama dan dilanjutkan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Baharudin SPDI MPD. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat kesempatan untuk hadir pengajian. Semoga ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan catatan sebelum kita berangkat dari rumah luruskan niat bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Saya niat pergi pengajian untuk menuntut ilmu silaturahim karena Allah. Kita berangkat keluar rumah. Semoga insyaallah setiap langkah kita itu dinilai pahala. Setiap kita mendengarkan ceramah pahala, pulang dari rumah pahala semua. Kalau pahala itu diibaratkan di dunia adalah uang. Jadi siapa yang banyak uangnya di dunia enak, apapun bisa dibeli. Di akhirat bukan lagi uang, pahala. Olehnya kita berusaha setiap hari itu bikin pahala sebanyak-banyaknya. Karena itu nanti dipakai sana. Di sana itu makan juga orang, minum pakai rumah, ada buah-buahan, tapi harus pakai pahala. Nah, kalau ada pahala tak ya tidak bisa juga, susah. Makanya siapa yang banyak pahalanya, insya Allah selamat, banyak nanti harta di akhirat. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga insya Allah kita semua ini mendapatkan syafaat beliau. Jadi yang memberikan syafaat nanti yang paling banyak di hari kemudian adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itulah manusia yang paling sibuk nanti keluar masuk neraka, ke surga neraka. Ada memang alatnya. Itu kan kalau kita masuk neraka kan panas, tapi orang yang masuk memberi pertolongan itu ada memang alat bikin Allah. Kalau kita di situ biar apa tidak panas ke dalam. Bisa kita lihat, oh ini temanku pengajian, sini. Gitu. Jadi yang bisa memberi syafaat itu adalah nabi yang paling banyak, kemudian ulama, Pak Kiai itu, ya, kalau ada Pak Kiai yang banyak amalnya, insya Allah bisa memberi pertolongan nanti. Sahabat sempadan sahabat pengajian tak, ya kita suka sekali saling ingat mengingatkan kebaikan itu nanti bisa memberi pertolongan nanti itu. Mana lagi teman-teman pengajian. Jadi kita berusaha teman pengajian itu tidak ada baku cambat, tidak ada baku ini, pokoknya baku baiki semua. Karena kenapa kita tidak tahu nasib nanti di akhirat. Jangan sampai kita susah, menderita. Ada teman tak banyak amalnya karena dia ikhlas terus pergi pengajian, nada apa ki? Kalau mau tolong ki, kalau tidak. Itulah kita saling ini sahabat ki semua. Semoga kita saling mendoakan. Kemudian apalagi anak yang solehah itu juga bisa memberi pertolongan. Ibu sini ki ibu, insyaallah. Jadi anak juga itu bisa membantu nanti di hari kemudian. Insyaallah. Ya, masuk ibu, insyaallah. Jadi olehnya kita berusaha anak nanti. Tapi kita ibu-ibu banyak sekali nanti tolong ki. Ya, mana suami ta, anak laki-laki ta, ya saudara laki-laki ta, banyak sekali tolong ki nanti, enak sekali. Dan tolong ki satu masih ada penolong satu. Lepas satu masih ada lagi yang satu. Kita laki-laki kan susah, merasa gini. Makanya jadi laki-laki tuh, astagfirullah. Makanya ada dulu guruku, nah bilang seandainya bisa ke perempuan kembali, jadi perempuan, saya menjadi perempuan saja.
Jadi laki-laki itu banyak sekali tanggung jawabnya nanti di hari kemudian. Baru syaratnya masuk surga banyak sekali. Dan sama perempuan, jaga sholat, jaga aurat, muliakan suami, ya puasa, insya Allah selamat ki. Ya. Jadi hadirin jamaah pengajian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan bulan ini adalah Muharram. Saya salah tanggal 9, besok tanggal 10. Nah, ini tahun baru Islam ini kita berusaha lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, jadi saya minta ibu-ibu tahun ini perbanyak zikir-zikir tak, atur ki waktu tak. Setiap hari berapa istighfar. Cari ki waktu tertentu ibu. Itu kan 24 jam. Coba sekali-kali berwudu ki, duduk-duduk ki di kursi, ambil ki tasbih, istighfar ki. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 10 kali saja. Sudah itu bisa zikir ki lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rutin ki setiap hari. Ya, insya Allah baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Intinya cari ki waktu-waktu hanya kita dan Allah. Nah, cari ki waktu-waktu kita dan Allah. Ini kan kita bikin pahala ini kan banyak-banyak kita. Tapi cari ki bagaimana supaya ada pahala itu hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak nanti waktu kita sama Allah nanti. Semua nanti manusia ada nanti hanya dia dan Allah ketemu. Buku bicara berhadap-hadapan, buku tanya-tanya. Nah, itu. Makanya ibu sekalian mari kita cari waktu kira-kira dalam 24 jam ini kapan waktu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan untuk dunia semua, untuk suami semua, untuk keluarga, untuk organisasi. Coba sekali-kali untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Muharram ini besok tanggal 10 banyak sekali kejadian-kejadian. Salah satunya adalah taubatnya Nabi Adam diterima. Jadi Nabi Adam itu hanya satu kehilafannya, tapi taubatnya itu 40 tahun. Kurang lebih 40 tahun mohon ampun kepada Allah, tapi tidak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Adam berdoa itu bukan hanya berdoa mohon ampun, menangis. Sehingga dalam kisah dijelaskan, manusia yang paling banyak mengeluarkan air mata itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Di samping memang orangnya matanya besar, memang dia memang banyak menangis. Kurang lebih tingginya 30 meter. Nabi Adam alaihissalam lebarnya kurang lebih 7 meter ya. Jadi alhamdulillah sekarang kita kecil-kecil tuh, seandainya kekayaan Nabi Adam ke semua, saya tidak tahu berapa karung beras satu hari dia habis satu orang. Berapa gelas, berapa galon satu orang minum. Iya. Berapa ikan dibeli satu hari. Jadi syukur sekali sekarang ini kita walaupun kecil-kecil, tetapi itu pahalanya besar. Ya, itulah bersyukur kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah Nabi Adam berdoa, terus berdoa, ya Allah. Tanggal 10 Muharram Allah kabulkan doanya. Allah maafkan. Tapi harus tinggal di dunia. Ya. Itu pun ketika Nabi Adam menyebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada nama di dalam doanya itu disebutkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung kabulkan doanya. Gitu. Jadi syarat juga kita berdoa itu harus ada salawatnya. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Minta kepada Allah, karena Allah suka sekali hambanya yang sering meminta kepada Allah. Biar kecil besar ada masalah tak, curhat sama Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah kepada Allah dengan salat dan sabar. Tapi kalau minta sama Allah dikabulkan, syukur bahagia alhamdulillah. Tapi kalau ada kita minta sama Allah tidak dikabulkan, lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, ya Allah kasih ke ini, Allah langsung kasih, itu adalah permintaan tak, keinginan tak. Belum tentu bagus nanti ke depannya bagaimana. Tapi kalau kita minta sama Allah, ya Allah kasih ke ini, Allah kasih ke anak yang soleh, kasih ke suami ini. Tapi suami itu masih begini-begini, anak itu mungkin begini-begini. Padahal kita sudah minta, Allah tidak kabulkan, berarti itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti yang terbaik, mana bagus, kita yang pilih atau Allah yang pilih.
Pasti Allah yang pilih. Jadi jangan juga terlalu bagaimana kalau selama ini banyak doa-doa tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang pilihkan kita. Makanya Umar pernah berkata, saya sangat bahagia kalau saya minta sama Allah dikabulkan oleh Allah. Tapi saya lebih bahagia lagi kalau saya berdoa sama Allah tapi tidak dikabulkan Allah. Karena yang pertama pilihanku, yang kedua adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu sekalian perbanyak doa tak? Ya, perbanyak doa. Keluarga ta supaya bagus, anak ta semua taat. Terutama itu, ya Allah bimbinglah saya selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, mensyukuri nikmatmu, memperbaiki ibadah kepadamu. Itu kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita supaya setiap hari semakin meningkat. Ya, jangan semakin hari semakin loyo ki, semakin kurang baca Quran ta, semakin kurang zikir ta, semakin salawat ta, gosip semakin bertambah. Jangan, minta kepada Allah, ya Allah, mulutku ini tolong ya Allah, tekan-tekanlah mulutku ini ya Allah, jangan sampai suka ini ya Allah. Itu karena itu bahaya itu nanti. Nah, jadi ibu sekalian, apapun masalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha mengabulkan. Nah, jadi Allah itu mengabulkan doa banyak macamnya juga. Ada langsung dikasih, ada yang dikasih lari ke tempat lain. Jadi jangan semua doa itu insya Allah dikabulkan. Ada juga disimpan-simpan, nanti belum butuh. Nanti butuh baru dikasihkan. Ya, jadi intinya banyak doa. Salah satu ibadah yang paling disuka Allah juga adalah sering-sering berdoa. Makanya Rasulullah itu banyak sekali doanya. Mau tidur doa, makan doa, minum doa, mau pergi doa. Pokoknya doa-doa terus tidak terlepas dari doa. Itu karena itu salah satu ibadah yang dianjurkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kita di sini adalah semoga insyaallah kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kumpul-kumpul begini Bu, berzikir mengaji itu malaikat mendoakan kita. Banyak malaikat di sini. Ya, cuma tidak dilihat. Kapan dilihat mungkin bagaimana. Jadi intinya ketika kita kumpul-kumpul berzikir, ingat Allah, baca-baca Quran, itu malaikat mendoakan terus. Jadi bersyukurlah kita Ibu yang sering pergi pengajian. Oleh karenanya kita saling mendoakan. Jangan kita doakan diri sendiri. Jadi salah satu doa yang mustajab itu adalah mendoakan orang lain. Jadi kalau ada tetangga tak, doakan. Misalnya ada keinginan tak, tetangga tak saja kita mintakan. Iya, contoh mau beli kulkas, mesin cuci, wah susah sekali dikumpulkan uang. Coba doakan tetangga tak, ya Allah, tetanggaku, berikanlah dia rezeki ya Allah, supaya bisa beli mesin cuci ya Allah. Berikanlah rezeki ya Allah supaya bisa beli motor ya Allah. Malaikat di samping datang, amin, kamu juga itu. Bagusnya kalau kita doakan orang. Mana mustajab, mana paling diterima, doa atau doa yang malaikat. Malaikat. Makanya ibu doakan tetangga-tetangga. Jangan doakan yang jelek-jelek. Mudah-mudahan berkelahi, mudah-mudahan bercerai. Kita dulu itu. Makanya jangan doakan yang jelek-jelek sama orang. Karena kalau didoakan jelek kita dulu kena. Kalau didoakan baik-baik kita dulu kena. Jadi tidak ada ruginya Bu kita doakan. Jangan stres kalau orang tetangga tak sukses begini, jangan bahagia beli mobil, alhamdulillah bisa numpang. Iya, beli televisi bisa bikin menonton. Ya, ada HP bagusnya Oppo, iPhone, bisa pinjam selfie. Itu bagusnya sebenarnya, ambil positifnya. Jangan diambil negatifnya. Karena yang kasih begitu sebenarnya itu bisikan dari syaitan. Ya, intinya seperti itu. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetangga-tetangga saya berharap mari kita saling mendoakan. Bisa disebut namanya, tidak apa-apa. Ya, siapa yang sering mendoakan orang pasti didoakan juga orang. Salah satunya adalah orang tua tak. Kira-kira berapa dalam sehari semalam kita doakan? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita sering-sering doakan orang tua, besok-besok pasti anak juga doakan.
Kalau masih hidup orang tua kita doakan, ada nata kita masih hidup pasti nak doakan juga. Karena Allah itu langsung balas di situ. Nenek-nenek ta pertanyaannya nenek ta sekarang sering juga doakan. Kalau tidak sering doakan nenek ta yang meninggal dan yang masih hidup, jangan berharap cucu-cucu ta nanti nak doakan juga. Jadi apa yang kita lakukan itu hari ini itu juga akan dilakukan orang nanti sama kita. Ya, jadi doakan nenek ta, ada nenek ta yang meninggal dunia, doakan, bacakan Quran, bacakan surah Al-Fatihah. Jangan sampai kita hanya mau didoakan cucu ta nanti, kita sendiri tidak didoakan nenek ta. Jadi seperti itu, jangan berharap kalau kita tidak mulai terlebih dahulu. Sama dengan ketika kita lewat-lewat di kubur, bisa kita doakan. Kita naik mobil, naik motor, ada kesan penguburan, doakan di situ. Ya Allah, semua penghuni kubur ini ampun dosanya, Allah rahmat.